Krisis kita saat ini adalah yu'minuna bil ghaib. Krisis anak muda, krisis umat sekarang, yu'minuna bil ghaib. Dia tidak percaya sama hal-hal yang gaib. Dia percaya dengan keimanan. Dia nggak percaya yang jaga hatinya dia itu Allah. Dia tuh tidak yakin. Dia tidak yakin. Kenapa? Dikasih. Saya bilang tadi kan, ketika kita sudah yakin sedikit, kita mau berubah, pam, hancurkan dulu hatinya sama Allah. Dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Supaya apa? Supaya Allah ganti dengan hati yang bersih. Allah ganti dengan hati yang lebih luas. Lebih yashrah sadrah, lebih menerima ketentuan, lebih ridho, lebih lapang dada dengan segala keadaan. Kalau kita sudah seperti itu, sudah semua pasti Allah urus. Semua yakin sama Allah. Allah pasti akan bantu. Ridho sama ketetapan Allah. Pasti Allah akan bantu. Allah akan ridho. Kalau Allah sudah genggam hati kita, maka tidak akan Allah bikin hati kita kecewa. Tapi sebaliknya, kalau hati kita masih diisi selain Allah, diikhtiarkan pakai hati, datang si doi misalnya, datang si doi, terus berharap sama si doi, curhatlah sama kawannya, doinya kayaknya si doi ada sinyal-sinyal mau sama saya gitu. Nah itu doanya, scroll, ikhtiarnya apa? Nge-like setiap story-nya, di like, ngelihat pokoknya ada, gak mau paling yang pertama, gak mau yang 1 jam baru ngeliat story-nya, ditungguin. Selalu jadi yang paling 30 menit pertama ngeliat story-nya. Ikhtiarnya begitu, ikhtiar pakai hati. Maka teman-teman kalau sudah diisi seperti itu, maka tadi gimana sih caranya? Ustaz, kalau kita lagi suka sama seorang, kalau itu bener Allah ridho kita sama dia, kan yang mendatangkan rasa itu Allah juga kan? Ya Allah, engkau kan yang hadirkan rasa ini. Nah, kalau kita memprotes itu kan, ya Allah, engkau kan yang hadirkan saya suka sama dia. Ya Allah, karena saya serius sama dia, saya benar-benar berharap sama dia. Nah, saya tahajud sekarang ya Allah. Saya sekarang benerin bacaan Quran ya Allah. Saya ngafal nih ya Allah, gitu kan? Untuk bekal, gitu misalnya. Tapi kalaulah energi kita lebih besar ke manusia tersebut, Allah cemburu. Allah cemburu. Pasti Allah akan ngasihkan pedihnya suatu pengharapan. Tidak ada ikhtiar itu pakai hati. Hati itu jalurnya Allah. Nah, makanya itu satu tadi ngeliatnya. Gimana kita dialog sama Allah? Gimana hubungan kita sama Allah? Indikator nikmat itu benar-benar nikmat. Ujian itu adalah ujian yang Allah berikan supaya kita semakin dekat. 2 ya, indikator nikmat itu adalah nikmat, benar-benar nikmat anugerah. Ujian itulah ujian, benar-benar ujian supaya kita lebih dekat sama Allah. Indikatornya adalah semakin dekatnya kita sama Allah. Indikatornya adalah hubungan kita sama Allah semakin dekat. Dialog kita sama Allah semakin romantis. Dialog kita sama Allah semakin akrab. Indikator nikmat sama ujian ini, nikmat, hati-hati nikmat. Nikmat nih jangan-jangan bukan nikmat anugerah. Jangan-jangan nikmat ini adalah istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu kayak layang-layang, ulur, semakin ke atas, semakin dapat nikmat, semakin kuat anginnya, putus, jauh putusnya. Itu istidraj. Jangan-jangan, itu caranya. Jangan-jangan nikmat yang Allah kasih ini istidraj. Kenapa? Indikatornya hubunganku sama Allah tidak semakin dekat. Saya nyebutin nama Allah aja keluh. Itu. Saya dialog sama Allah tidak ada romantis-romantisnya, tidak akrab. Itu jangan-jangan istidraj, bukan fadl. Jadi 2 nikmat itu, antara istidraj atau fadl. Fadl itu adalah anugerah, benar-benar anugerah dari Allah, keutamaan dari Allah. Nah, hati-hati istidraj sama fadl, keutamaan. Oke teman-teman, saya ada kisah sedikit. Saya dapat dari guru saya berapa hari yang lalu. Tahu Ustaz Beri? Tadi, saya kemarin ngobrol sama beliau. Kalau Allah itu benar-benar, nah ini ceritanya siapa kemarin Kak admin ngasih saya ini kan, ngasih tema penjaga hati. Belajar sama siapa ya penjaga hati? Oh ceritalah sama Ustadz ini, sama Ustadz Beri itu kan kemarin. Kalau Allah benar-benar menjaga hati, kalau Allah itu selalu memberikan kasih sayang sama kita, Dia tidak pernah bikin kita kecewa.
Kalau benar Allah itu penjaga hati, terus kenapa sampai sekarang kita masih ada rasa kecewa? Terus kenapa sekarang kita masih dikasih musibah? Terus kenapa sekarang kita masih dikasih penderitaan, masalah? Jadi ada ceritanya. Ceritanya apa? Ada seorang yang lagi mau gunting rambut. Digunting rambut. Biasanya gunting rambut di mana? Dicukur rambut. Dicukur rambut. Ah, ini wakil laki-laki, nggak ada laki-laki sini. Gunting rambut, itu kan? Gunting rambut tempat cukur rambut. Lagi gunting rambut, terus cukur rambut bilang, Allah itu nggak ada. Gitu. Allah itu nggak ada. Loh, kenapa nggak ada? Iya, Allah itu nggak ada. Buktinya hidupku sengsara. Buktinya hidupku menderita. Terus selesai gunting rambut, yang digunting rambut tadi ngelihat orang di jalan, ada orang gila. Ada orang gila di jalan, panjang rambutnya, panjang jenggotnya, biasa lah ya orang gila kan. Nah, dibawanya ke tempat cukur rambut tadi, bilang, Bang, kan, tukang cukur tuh nggak ada. Dah, kenapa nggak ada? Buktinya nih orang gila rambutnya panjang, buktinya jenggotnya panjang, tak lurus. Nah, berarti tukang cukur tuh nggak ada. Ya, bukan nggak ada. Salahnya dia, nggak datang ke tukang cukur. Kalau dia datang ke tempatku, cukur lah, gitu kan. Begitulah Allah. Begitu juga Allah. Allah ketika ada seorang hamba yang datang kepadanya, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, curhat kepadanya, maka kasih sayang Allah itu lebih besar daripada musibahnya, daripada masalah-masalah yang Allah beri. Kasih sayang Allah itu lebih besar. Kenapa tadi ada orang yang galau? Kenapa tadi ada orang yang masih kecewa? Kenapa tadi ada orang yang masih menderita, masih dikasih masalah? Kenapa banyak orang yang banyak dosanya dan diberikan masalah dalam kehidupannya? Masih banyak kan? Kenapa? Karena dia tidak mau datang ke Allah. Dia tidak mau taubat. Tidak mau taubat. Kenapa? Itulah, tidak sadar diri, lagi kena istidraj. Sudah nikmat, sudah dikasih kenikmatan. Dia tidak mau datang diri ke Allah. Dia tidak mau bertobat, tidak mau minta ampun. Sehingga bagaimana Allah mau menjaga hatinya? Dia yang ngurus hati sendiri. Dia yang ngurus hatinya sendiri. Sehingga ketika hatinya dikasih kecewa karena manusia, kecewa karena ekspektasi, udahlah, kau yang galau, kau yang merasakan kecewa, kau yang merasa menderita, itu karena salahmu. Wallah innallaha yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Bukan Allah yang zalim, tapi dirimu sendirilah yang zalim. Allah itu tidak akan pernah zalim sama hambanya. Sesungguhnya hamba itu sendiri yang zalim pada dirinya sendiri. Ya? Kenapa? Karena dia nggak mau datang ke Allah. Gimana mau hati yang dijaga, sedangkan dia sendiri tidak mau datang ke penjaga hati. Selain gimana hatinya mau dijaga, mau diarahkan, mau dikasih kebahagiaan, ketenangan, sedangkan dia sendiri gak mau datang, minta ampun, curhat, minta petunjuk, ngobrol sama Allah, terus minta arahan sama Allah, curhatnya sama Allah, nangisnya sama Allah, minta ampun, bertaubat. Gimana? Hati kita mau dijaga, sedangkan kita tidak datang ke penjaganya. Barakallahu fikum, syukran jazilan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Tadi pertama adalah menjaga untuk level kita sendiri, menjaga hati dari sisi kita, yaitu ketika kasih ujian, kasih kenikmatan, jangan GR. Qulubuhum wajilah, kuncinya hatinya harus terus hati-hati, merasa takut. Nah, pakai keimanan, harus segala peristiwa yang dilakukan itulah baik. Dikasih ujian, dikasih nikmat, tidak GR, dikasih nikmat bersyukur, kemudian dikasih ujian semakin dekat sama Allah. Enggak ngeluh, dikasih ujian, dikasih nikmat, enggak malah ini apa? Malah kufur, tidak bersyukur. Kedua, yaitu menjaga hati teman kita, saudara kita. Jangan didiamkan, jangan malah kita yang punya penyakit hati, dia yang salah, kita yang dapat sakitnya. Itu. Maka kalau punya teman, jangan pilih-pilih ketika sudah berteman, sudah bertiga dari kampung,
karena ada satu masalah, yang satu nggak dideketin lagi, cuman berdua aja. Nah itu PR ya, seorang yang masih teman-teman temannya ini yang sudah chatnya berminggu-minggu, berhari-hari, ketimpa nggak dibalas, scroll lah ke bawah, dibalas, gitu. Yang terakhir baru proses Allah menjaga hati kita. Gimana Allah menjaga hati kita? Ketika kita sudah ridho, ketika kita sudah yakin, ketika kita datang ke Allah minta ampun, minta petunjuk, curhat, pasti Allah akan jaga hati kita. Barakallahu